Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, di hari Selasa pagi ini kita jumpa lagi secara virtual untuk sama-sama melanjutkan pelajaran bahasa Indonesia, yang mana kita sudah memasuki tema yang kedua. Kemarin terakhir kita sudah membahas tentang kalimat tanya. Ya, kalimat tanya ini digunakan untuk mencari informasi baik itu di dalam teks. Salawat juga salam tidak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada keluarga, sahabat, serta kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Teman-teman kelas 6B, mungkin dari wali kelas sudah diinfokan bahwa tidak lama lagi kita akan belajar secara tatap muka terbatas. Besok ya. Nah, mohon dipersiapkan baik-baik, terutama protokol kesehatannya ya, ketika berada di sekolah. Jangan sampai nanti kita abai sehingga kesehatan kita malah menjadi memburuk hanya karena kita abai protokol kesehatan. Mister senang sekali apabila nanti kita bisa belajar tatap muka meskipun secara terbatas, karena pastinya akan lebih menyenangkan ya daripada belajar online seperti ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan sehingga bisa belajar tatap muka nantinya. Amin ya robbal alamin. Baik, langsung saja teman-teman kelas 6B, kita mulai untuk pelajaran kali ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, langsung saja Mister akan coba sampaikan materinya. Buku halaman, nah ini, menemukan informasi penting, halaman 27 kalau nggak salah, pembelajaran yang ketiga. Sudah ketemu? Sudah ketemu ya? Menemukan informasi penting. Nah, oke. Untuk menemukan informasi penting tentunya tidak lepas dari aktivitas yang namanya membaca. Nah, terlebih dahulu dimulai dengan membaca. Nah, di sini lebih spesifik yang akan dipelajari yaitu tentang peta pikiran atau mind mapping. Nah, istilahnya mind mapping. Apa artinya peta pikiran atau mind mapping? Itu diartikan sebagai suatu cara untuk mengorganisasikan dan menyiapkan konsep, ide, tugas, atau informasi lainnya dalam bentuk diagram radial hierarkis non-linear. Nah, jadi peta pikiran itu adalah sebuah cara untuk mengorganisasikan ide, konsep, tugas, atau informasi lainnya dalam bentuk diagram. Tapi diagramnya diagram yang
bukan diagram batang, bukan diagram Venn dan lain sebagainya, melainkan diagram yang kita buat sendiri. Nah, atau dengan kata lain, peta pikiran itu adalah sebuah cara untuk menyampaikan informasi dengan gagasan-gagasan atau ide dalam bentuk diagram. Ya. Nah, peta pikiran pada umumnya menyajikan informasi yang terhubung dengan topik sentral. Topik sentral. Apa itu topik sentral? Nanti kita bahas di bawah. Nah, dalam bentuk kata kunci. Ada beberapa kata kunci nanti. Kemudian menggunakan gambar atau simbol dan warna yang menarik sehingga satu informasi dapat dipelajari, dapat diingat dengan mudah, secara cepat dan secara efisien. Jadi kalau kalian pengen belajar lebih cepat, lebih efisien, bisa menggunakan teknik mind mapping ini atau membuat peta pikiran ini itu lebih mudah sebenarnya untuk dipahami daripada harus menghafal. Mungkin ini salah satu teknik yang bisa kalian gunakan untuk belajar. Berikutnya, pada peta pikiran dapat dibuat secara manual, artinya menggunakan pensil atau alat tulis kita dibuat manual, atau bisa menggunakan software, menggunakan komputer, laptop, dan lain sebagainya. Di PowerPoint ada untuk membuatnya, di Word juga bisa. Nah, walaupun tidak ada ketentuan baku, tetapi ada beberapa hal yang bisa dijadikan pedoman. Jadi, pada saat kita membuat peta pikiran ini, itu tidak ada ketentuan bakunya. Tetapi perlu memperhatikan beberapa hal yang dijadikan pedoman saat menyusun peta pikiran, khususnya peta pikiran yang dibuat secara manual. Apa saja yang perlu diperhatikan? Yang pertama, mulai dari tengah untuk menentukan topik sentral. Nah, tentukan dulu topik sentralnya atau menentukan pohonnya. Dibuat dalam kertas kosong, bentuk landscape disertai dengan gambar berwarna. Ya, sebenarnya nggak harus seperti ini. Peta pikiran itu nggak harus bentuk pohon, tapi bisa bentuk-bentuk yang lainnya. Tapi intinya di sini mulailah dari tengah untuk menentukan topik sentralnya. Kemudian yang kedua, itu tentukan topik utamanya. Nah, topik utamanya ini ada di mana? Topik utama ini nanti yang akan dibuat cabang. Kalau bentuknya pohon, ya topik utamanya nanti berupa cabang sebagai bagian penting dari topik sentral. Biasanya ini dari inti dari paragraf. Jadi misalnya ada 4 paragraf, berarti nanti topik utama atau cabangnya itu ada 4. Itu kira-kira. Kemudian yang kedua, tentukan subtopik sebagai ranting. Nah, kalau tadi cabangnya ada 4, berarti ini cabang daripada topik utama itu ranting. Ranting ini menggunakan subtopik, anak daripada topik utama. Wah, ribet kan? Tentukan subtopik sebagai rantingnya. Kalau tadi cabangnya ada 4, berarti cabang tadi punya cabang lagi, itu namanya subtopik yang diambil dari topik utama. Turunannya lah, katakannya seperti itu. Kemudian yang keempat, secara kreatif gunakan gambar, simbol, kode, atau dimensi seluruh peta pikiran. Ini hanya pemanis supaya lebih menarik ya. Jadi kalau tadi mind mappingnya bentuknya pohon, kemudian punya cabang, punya ranting, nah mungkin nanti bisa ditambahi simbolnya daun, misalnya di dalam daun itu ada informasi-informasi lainnya. Kemudian yang selanjutnya, yang nomor 5, sedapat mungkin gunakan kata kunci tunggal, maksimal 2 kata. Ini yang agak susah menurut Mister ya. Jadi dari satu informasi tadi dipenggal-penggal lagi, kemudian cari kata kuncinya. Nggak boleh terlalu panjang di sini, maksimal 2 kata. Nah, kemudian dengan huruf kapital atau huruf kecil.
Yang keenam, gunakan garis lengkung untuk menghubungkan topik sentral dengan topik utama. Nah, ini sebagai penghubung supaya si peta pikiran atau mind mapping tadi mudah dibaca. Nih, fungsi dari garis lengkung untuk menghubungkan topik sentral dan topik utama. Kalau nggak ada garis penghubungnya atau nggak ada garis lengkungnya, kita bingung nanti bacanya. Lalu yang nomor 7, kembangkan peta pikiran sesuai gaya Anda sendiri. Kemudian untuk yang nomor 8 itu untuk memahami suatu teks, terlebih dahulu harus membaca teks tersebutnya. Ini seperti tadi yang sudah disampaikan di awal, sebelum membuat mind mapping tentunya kita baca terlebih dahulu teksnya. Nah, untuk memperoleh gambaran yang akan dibuat nanti mind mappingnya. Nah, peta pikiran dapat digunakan untuk membantu kita dalam memahami, mengorganisasi, dan memvisualisasikan materi dan aktivitas belajarnya secara kreatif dan atraktif. Misalnya, seperti ini. Kalau ini kan terlalu rumit ya, teman-teman. Contoh peta pikirannya terlalu rumit. Misalnya kayak gini aja, Mister contohkan yang sederhana. Misalnya hewan. Nah, ini topik sentralnya hewan. Terus misalnya ada hewan, ada mamalia, ada unggas, terus ada amfibi, gitu kan. Misalnya seperti itu. Terus ini bercabang lagi. Nah, ini topik sentralnya, ini topiknya, terus dari topik ini dicabang lagi subtopiknya. Misalnya contohnya ada kucing, ada lagi misalnya kuda, kemudian orangutan. Kemudian kalau unggas dicabang lagi. Nah, misalnya ada itik, ada ayam, ada burung. Nah, amfibi misalnya katak. Nah, seperti ini saja, ini sudah contoh daripada mind mapping sederhana. Jadi ada topik sentralnya, ada topik utamanya, kemudian ada subtopiknya. Nah, kemudian tadi kan ada garis lengkung. Kalau Mister nggak pakai garis lengkung, pakai panah-panah seperti ini juga boleh. Jadi fungsi dari panah ini untuk membantu kita membaca, memahami peta pikiran tersebut atau mind mapping. Jadi daripada menghafal teks paragraf, dengan belajar seperti ini tentunya lebih mudah. Oke, nah ini ada bacaan di halaman 28 tentang peristiwa pertemuan di Dalat. Nah, coba Rara tolong dibacakan peristiwa pertemuan di Dalat. Saat tentara Jepang sedang terdesak oleh tentara sekutu. Yang lain di mute. Dijatuhi bom oleh tentara musuh untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Jepang berjanji akan menghadirkan tanggal 9 Agustus 1945. Misinya Soekarno, Hatta, dan Dr. Hardiman pergi ke Dalat Saigon untuk bertemu dengan Marsikal Wellesley, Panglima Besar Tentara Jepang di Asia Tenggara. Panglima Marsikal Wellesley menyampaikan informasi kepada pemerintah Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Panglima Jepang dan pemerintah Indonesia
pertemuan di dalam negeri. Terjadilah perbedaan pendapat antara tokoh golongan tua dengan golongan muda. Golongan muda tidak menginginkan kemerdekaan Indonesia diatur oleh Jepang. Mereka menginginkan proses kemerdekaan Indonesia disiapkan oleh bangsa Indonesia tanpa ada campur tangan asing. Ya, oke. Terima kasih Rara, tapi suaranya kebanting sama Miss yang ada di adiknya ya. Mister coba ulang lagi ya. Peristiwa pertemuan di Dalat saat tentara Jepang sedang terdesak oleh tentara sekutu, beberapa wilayah Jepang dijatuhi bom oleh tentara musuh. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang berjanji akan menghadiahkan kemerdekaan. Tanggal 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Hajiman Widioningrat pergi ke Dalat, Saigon untuk bertemu dengan Marsekal Terauchi, Panglima Besar Tentara Jepang di Asia Tenggara. Panglima Marsekal Terauchi menyampaikan informasi kepada pemerintah Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Pertemuan antara Panglima Jepang dan pemerintah Indonesia memicu pertentangan di dalam negeri. Terjadilah perbedaan pendapat antara tokoh golongan tua dengan golongan muda. Golongan muda tidak menginginkan kemerdekaan Indonesia diatur oleh Jepang. Mereka menginginkan proses kemerdekaan Indonesia disiapkan oleh bangsa Indonesia tanpa ada campur tangan asing. Nah, itu teks bacaannya. Kita diminta untuk menentukan topik sentral yang sesuai untuk di atas. Teks di atas. Topik sentralnya apa kira-kira? Topik sentralnya pertemuan Dalat. Topik sentralnya ya, pertemuan Dalat. Kemudian apa saja topik utamanya atau cabangnya? Nah, ini nanti untuk yang topik sentralnya itu dijadikan titik tengahnya, kemudian cabangnya itu kita ambil dari 3 paragraf ini, berarti cabangnya ada 3 nanti. Cabang yang pertama misalnya Jepang terdesak sekutu. Jepang terdesak sekutu. Kemudian yang keduanya sebenarnya kan harusnya 2 kata ya, tapi untuk merangkai menjadi 2 kata itu apa misalnya pertemuan Dalat. Nah, ini Indonesia bertemu Jepang. Lalu yang ketiga itu pertemuan RI Jepang menimbulkan pertentangan. Nomor 2 apa? Indonesia bertemu Jepang. Ini jadi cabangnya ada. Ini kan Mister kasih nomor 1, 2, 3. Jadi nanti ada cabangnya, ada 3 dari topik sentral ini, pertemuan Dalat tadi. Cabangnya, cabang ke-1, cabang kedua, cabang ketiga gitu. Kalau ke-1 apa? Itu nggak jelas, Mister. Jepang terdesak sekutu. Oh. Cabang yang kedua, Indonesia bertemu Jepang.
Cabang yang ketiga, pertemuan RI Jepang menimbulkan pertentangan. Sudah? Nah, yang ketinggalan nanti nonton di TV. Nomor 3 apa? Pertemuan RI Jepang Menimbulkan pertentangan. Yang ketinggalan nanti nonton di TV ya. Disiari nama Indosiar jam 4 sore. Iya. Oh, di Indosiar ya, jam 4. Oke. Kita lanjutkan. Jadi tadi ya, untuk mind mapping seperti itu. Jadi mind mapping itu tujuannya untuk sederhananya gini, untuk membuat cara belajar kita lebih mudah untuk memahami sebuah materi. Karena dengan seperti ini, dibuat dengan seperti ini, jadi lebih mudah untuk memahami materi. Sebenarnya tujuannya seperti itu. Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Untuk peta pikiran ada yang mau ditanyakan? tidak. Tidak. Kalau tidak ada, Mister lanjut. Kita agak sedikit ngebut. Ini IPS. Nah, pelajaran 4. Halaman 38. 38. Ya. Peristiwa pembacaan proklamasi. Peristiwa pembacaan proklamasi. Coba paragraf pertama dibaca. Albara. Mister, halo? Naik? Albara. Bisa dengar suara Mister? Nah. Ini halaman 38 yang paragraf 1, Mister minta tolong dibacakan. Ya, silahkan coba. Oke, stop. Berikutnya. Berikutnya Mandala. Baca. Mandala. Oh, tadi siapa? Oke, ya udah ganti. Mister nggak tahu kalau itu Mandala. Rais. Nih, yang ini nih. Ya, pada pukul 10
Pada pukul 10 kan teks proklamasi yang setelah pembacaan proklamasi dilakukan iya beneran ya? Ini yang ini nih. Pada pukul 10 acara dimulai. Acara dibuka dengan pidato Insinyur Soekarno. Sebagai pengantar selanjutnya, Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi yang telah ditandatangani oleh dan Dr. Muhammad Hatta. Setelah pembacaan proklamasi dilakukan, pengibaran bendera merah putih. Pengibaran merah putih dilakukan oleh seorang mantan komandan peta Latif. Nggak jelas tulisannya. Nah, kamu ada bukunya nggak? Kamu ada bukunya nggak? Yang mana sih yang 6B apa 6A? 6B, kita udah 6B, kan 6A kita udah ulangan. Masa 6A terus? Ya udah, Mister yang baca ya. Oke, halaman berapa sih? Mister yang baca aja. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, acara dimulai. Acara dibuka dengan pidato Insinyur Soekarno sebagai pengantar. Selanjutnya, Insinyur Soekarno membaca teks proklamasi yang telah ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Setelah pembacaan proklamasi dilakukan, pengibaran bendera merah putih. Pengibaran bendera merah putih dilakukan oleh seorang mantan komandan peta, Latif Hendraningrat, dibantu oleh S. Suhud. Tanpa dikomando, bersamaan dengan naiknya bendera merah putih, para hadirin mengumandangkan lagu Indonesia Raya. Lagu tersebut diciptakan oleh W.R. Supratman. Dengan dibacakannya proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia telah merdeka sejak tanggal 17 Agustus 1945. Berita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia ini segera menyebar ke seluruh Jakarta. Para wartawan dan pemuda mulai menyebarluaskan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia ke seluruh penjuru tanah air. Penyebarluasan berita dilakukan melalui radio, poster, surat kabar, selebaran, bahkan dari mulut ke mulut. Berita proklamasi cepat meluas ke berbagai daerah, bahkan di luar negeri. Untuk mengabadikan peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, di halaman Rumah Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 didirikan Tugu Proklamasi yang dibangun pada tahun 1946. Proklamasi mendapat sambutan luar biasa dari berbagai kalangan rakyat Indonesia. Rakyat Jakarta yang dimotori oleh para pemuda dan wartawan mulai menyebarkan berita proklamasi itu ke berbagai daerah dengan bermacam-macam cara, antara lain dengan arak-arakan atau pawai di jalan-jalan. Nah, itu bacaannya atau teksnya. Sekarang ke halaman berikutnya. Yang ini halaman 39. Teks yang telah kita baca tadi di atas termasuk teks sejarah. Apa itu teks sejarah? Teks sejarah adalah teks yang memuat cerita yang benar dan bersifat faktual. Artinya, teks sejarah itu memuat cerita yang sesungguhnya, fakta sesungguhnya. Nah, tokoh dan peristiwa yang terjadi di dalamnya benar-benar ada, bukan rekayasa, dan pernah terjadi, yaitu teks sejarah. Contoh di buku ada Habibie Ainun yang difilmkan sangat populer, itu juga peristiwa sejarah. Teksnya sejarah berdasarkan kisah nyata. Kemudian film Jenderal Sudirman, Soekarno, dan lain-lain. Nah, selain teks sejarah ada juga teks fiksi sejarah. Kan di kelas 4 kita sudah mempelajari teks fiksi dan non-fiksi. Teks fiksi sejarah adalah teks cerita fiksi yang mengambil latar belakang sejarah. Nah, teks ini membuat cerita fiksi. Cerita fiksi itu cerita yang
bukan sebenarnya atau rekayasa, baik tokoh maupun peristiwa, namun menjadikan latar belakang sejarah sebagai bagian ceritanya. Contoh animasi kartun Battle of Surabaya, Naga Bonar, itu teks fiksi sejarah. Jadi tolong dibedakan antara teks sejarah dengan teks fiksi sejarah. Keduanya berbeda. Nah, selanjutnya kita kembali ke ini. Nah, di sini sudah ada kayak semacam mind mapping juga. Nah, tapi di sini udah ada kata bantu, kata tanya. Ada apa, ada siapa, ada di mana, ada mengapa, bagaimana, dan kapan. Kita diminta untuk berdiskusi, lalu menuliskan kalimat tanya yang jawabannya ada di teks tadi. Ya, kita mulai dari di mana dulu deh. Coba berdasarkan teks tadi, buatlah kalimat tanya menggunakan kata di mana. Siapa yang bisa membuatnya? Menggunakan kata tanya di mana? Ayo terusannya, jangan cuma di mana doang. Di mana? Di mana Mister sekarang? Mana? Yang ada jawabannya dengan teks tadi yang kita baca, peristiwa pembacaan proklamasi. Di mana? Proklamasi di Betul, di mana proklamasi? di Indonesia diselenggarakan misalnya ya. Jawabannya tempat, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Jawabannya mah nggak usah, kita diminta untuk menuliskan kalimat tanyanya saja. Di mana proklamasi Indonesia diselenggarakan? Biar nyambung, sekarang kita ke kapan. Coba pertanyaannya gimana? Yasmin, Ya, Mister. buat kata tanya menggunakan kata kapan. Tapi jawabannya ada di teks tadi. Kapan acaranya dimulai? Boleh. Jawabannya apa? Kapan acara proklamasi dimulai? Pukul berapa mulainya? Pukul 10. Pukul 10. Masih ada 4 lagi. Yang gampang-gampang dulu deh. Siapa? Yo, buat menggunakan kata tanya siapa. siapa yang memproklamasikan Indonesia? Oke, boleh. Siapa yang memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia? Jawabannya Soekarno-Hatta. Berikutnya menggunakan kata tanya apa? Menggunakan kata tanya apa, yuk? Apa yang dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur?
Bisa. Apa yang dilakukan? Di Jalan Pegangsaan Timur. Ini kan kalau sampai di sini pertanyaannya agak itu ya. Apa yang dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur tanggal 17 Agustus 1945? Diterusin. Tanggal 17 Agustus 1945. Apa yang dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur tanggal 17 Agustus 1945? Nomor kata tanya berikutnya masih ada dua. Mengapa? Mengapa? Nggak ada yang menjawab nih. Mengapa? Mengapa dibangun Tugu Proklamasi Mengapa dibangun Tugu Proklamasi? Jawabannya untuk mengenang peristiwa proklamasi kemerdekaan. Sebenarnya kalau mau cara mengapa dibangun Tugu Proklamasi ini bisa disuit sebenarnya. Mengapa dan bagaimana? Mengapa dibangun Tugu Proklamasi? Jawabannya untuk mengenang peristiwa proklamasi. Bisa disuit antara mengapa dan ini. Nah, kalau bagaimana? Bagaimana cara mengenang peristiwa proklamasi dengan cara dibangun Tugu Proklamasi? Nah, jadi ini bisa di switch. Atau kalau mau ini ya, bagaimana peristiwa proklamasi disebarluaskan? Jawabannya melalui radio, media cetak, dari mulut ke mulut. Ustaz, itu yang bagaimana apa? Bagaimana peristiwa proklamasi disebarluaskan? Ingat-ingat ya kata tanya.
ini sentralnya, ini cabangnya, terus dihubungkan menggunakan garis-garis nih. Sudah, Mister. Sudah, oke. Nah, ini. Jadi kita lebih mudah membacanya. Kalau sudah, kita ke halaman berikutnya. Masih ada waktu nih. Kan tadi Mister yang membantu. Sekarang kalian coba buat sendiri, Mister yang baca. Peringatan HUT RI ke-73 di Atambua, NTT kemarin dihebohkan oleh seorang siswa yang memanjat tiang bendera. Siswa kelas 7 SMPN Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur tersebut memanjat tiang bendera karena tali pengikat bendera merah putih tersangkut pada saat upacara peringatan Hari Kemerdekaan. Berkat usahanya, bendera merah putih bisa dikibarkan di upacara 17-an kemarin. Tidak ada seorang pun yang menyuruhnya memanjat tiang bendera tersebut. Tindakan itu ia lakukan karena hanya ingin melihat bendera merah putih berkibar saat upacara HUT Kemerdekaan RI di Motaan. Padahal saat itu ia sedang beristirahat di tenda P3K karena sakit perut. Menpora mengapresiasi tindakan siswa tersebut dan menganggapnya sebagai pahlawan yang berjuang agar merah putih tetap berkibar di daerah perbatasan Indonesia dengan Timor Leste. Karena keberaniannya, bocah pemanjat tiang bendera itu diundang menghadiri pembukaan Asian Games oleh Menpora. Nah, sekarang buatlah kalimat tanyanya. Menggunakan kata tanya. Apa? Siapa? Kapan? Di mana? Mengapa? Dan bagaimana? Kalimat tanyanya yang jawabannya ada di sini. Yuk. Masih ada waktu 5 menit. Apa? Buat kalimat tanya menggunakan kata tanya. Apa? Atau mau ditunjuk nih, nggak ada yang mau jawab. Menggunakan kata tanya apa? Masa Mister lagi yang jawab? Apa yang dipanjat oleh siswa SMPN Silawan? Apa yang dipanjat oleh siswa SMPN Silawan? Tiang bendera. Tiang bendera. Itu kan, coba siapa sekarang? Siapa yang memanjat tiang bendera? Boleh. Nah, itu bisa genengan. Siapa yang memanjat tiang bendera kapan? Sekarang. Yo, kapan? Kapan peristiwa
siswa memanjat tiang bendera terjadi kapan peristiwa siswa memanjat tiang bendera itu terjadi? Jawabannya pada saat upacara peringatan HUT kemerdekaan RI ke-73. Sekarang di mana? Coba Naira. Ya, Mister. Di mana? Di mana? Di mana sekolah siswa? Di mana peristiwa? Di mana peristiwa itu terjadi? Ah, boleh. Peristiwa itu terjadi. Sebenarnya nyambungin aja. Kalau udah bikin kata apa, berikutnya itu tinggal nyambungin. Terus mengapa? Mengapa siswa itu memanjat tiang bendera karena waktunya habis, karena talinya nyangkut kan tadi. Terakhir bagaimana? Bagaimana? Bagaimana cara? Menpora mengapresiasi ya siswa tersebut. Ini cengkrang-cengkring punya siapa? Mandala ini. Nah, sudah. Gitu ya caranya untuk membuat kalimat tanya dalam sebuah teks. Silahkan bukunya ditandai, kita sudah sampai halaman 40. Kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Oke, karena waktunya sudah habis, Mister ingin ulang kembali apa yang sudah kita pelajari hari ini tadi, yaitu berkaitan dengan peta pikiran atau mind mapping sebagai sebuah cara untuk memahami materi, teks, dan lain sebagainya secara sederhana menggunakan peta pikiran. Kemudian terakhir kita tadi kembali lagi ke kalimat tanya, membuat kalimat tanya dan lain sebagainya. Next di pertemuan akan datang kita bahas
pembahasan atau materi yang selanjutnya. Mister harap kita lebih interaktif sehingga pembelajaran lebih menyenangkan. Itu saja dari Mister. Terima kasih untuk hari ini. Absennya luar biasa. Tetap dipertahankan ya. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Dan Mister akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat